kawan pajak, kembali kita bertemu dengan Wan Sinear dan kali ini mengenai keberatan, apa yang baru dari keberatan dalam PP 50. Untuk episode kali ini saya Sondang akan ditemani oleh saya Pak Ali. Oke, kita kembali ke topik kali ini ya, keberatan. Tadi saya sempat ada baca nih yang mau nanyakan mengenai e-objection. Kita sudah pernah membahas mengenai e-objection itu di bulan Desember, kalau nggak salah Desember 2022 terakhir kan. Saat itu karena kita memang mau mendorong nih kawan pajak untuk biar supaya mendukung digital governance-nya kita. Jadi kita beralih dari yang tadinya datang ke counter, kalau bisa ya pakailah yang itu, e-objection, pembukuan, pemindah bukuan, kok pemindah bukuan. Kenapa yang menjadi keunggulan yang semua serba II tadi ya, tentu saja di masalah efisiensi, nggak perlu datang ke sini. Itu hemat apa tuh Pak? Hemat waktu dan juga kita tidak tergantung pada kondisi tempat. Betul. Dari mana aja, di jam berapa aja, itu dapat memberikan keluangan waktu juga. Contohnya tadi kayak e-objection ya, harusnya misalnya paling lambat itu diberikan hari ini per tanggal ini, atau tanggalnya ternyata jatuhnya di tanggal merah. Bayangkanlah kalian bisa dapat waktu itu sampai jam 00, hampir 00, 1 menit sebelum 00 gitu di tengah malamnya. Itu kan sebenarnya kan kalau kita mengikuti ke arah perkembangan zaman sekarang, sebaiknya memang berpindah ke arah yang II tadi untuk efisien. Dan untuk yang penggiat Go Green itu less paper tentunya. Setelah sedang untuk e-objection itu kan pajak bahwa dokumen setelah disubmit itu langsung masuk ke Kanwil. Oh iya. Jadi tidak lewat KPP lagi. Yang dipotong banyak. Kalau tadi di sini KPP-nya Kanwilnya di sebelah sana kan lumayan tuh jalannya kan, agak lama. Oke. Begitu kawan pajak ya. Nah, kita kembali ke topik yang tadi keberatan ini. Nah, keberatan ini memang bukan hal yang baru kawan pajak ya. Tapi sebenarnya keberatan ini seiring dengan kalau misalnya ada pemeriksaan, maka ya term keberatan ini hampir beriringan begitu loh. Nah, kalau misalnya Pak Ali mau menerangkan sedikit tentang keberatan untuk memberikan sedikit familiarity buat kawan pajak, terutama kalau memang ada kawan pajak yang sekalian mau belajar mengenai keberatan. Oke, terima kasih Kak Sondang. Selamat siang kawan pajak semuanya, dan juga mungkin sedikit pesan bahwa IG Lab kita adalah IG Lab yang boleh katakan kita coba untuk komunikatif. Jadi silakan wajib kawan pajak kalau ada mungkin pertanyaan atau usul, saya akan bisa tulis di chat. Yang kemudian kedua adalah jangan lupa nanti kita ada hadiah ya kan pajak ya. Oh iya. Itu. Oh Pak, saya potong sedikit boleh ya? Tadi lupa. Kan saya bilang Pak, udah grogi karena terlambat 30 menit. Jadi kawan pajak, nanti kita akan ada pertanyaan, ada kuis untuk 2 orang pemenang lah ya. Ini disponsori oleh UMKM yang binaan KPPPM A1 juga. Nah, yang dari Jackpreneur Pancoran. Nah, ini dua kita kasih 2 paket ya Pak ya. Dari Nampol Food dan satu lagi dari Wedang 86 Batavia. Wedang cantik. Ini kayaknya untuk cewek sekali. Terima kasih. Pak Ali, silakan. Selamat siang kan pajak semuanya. Mungkin sedikit refresh saja bahwa untuk keberatan ini kan adalah salah satu hak pemenuhan hak wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Gitu. Keberatan ini kan otomatis dia berasal dari produk hukum yang menurut wajib pajak itu perlu diklarifikasi atau mungkin diajukan untuk asas aspek keadilannya kan. Iya betul gitu. Pak. Yang mungkin ini mengulang saja. Pertama sekali bahwa sebelum mengajukan keberatan, tolong kawan pajak itu harus juga menimbang, kemudian juga punya pengetahuan yang lebih supaya nanti pada saat sudah diyakini mengajukan keberatan itu tidak menjadi dicabut. Itu kan. Tidak tiba-tiba nggak galau gitu ya Pak ya. Kan. Yang pertama adalah jelas satu untuk formalitas saja, saya ulangi lagi, dalam PP 50 juga sama dan juga mungkin juga PP sebelumnya, bahwa pertama adalah dengan bahasa Indonesia, pertama itu. Yang kedua adalah diajukan untuk satu jenis ketetapan pajak atau mungkin satu jenis pemotongan dan pemungutan gitu.
Kemudian juga yang ketiga tadi yang saya sampaikan di depan adalah wajib pajak harus punya hitungan yang menurut dia berapa sih jumlah hutang pajak atau ketetapan yang benar menurut wajib pajak. Oh iya. Gitu. Jangan sampai nanti udah maju tapi dalam ya, betul, Pak. bingung atau tidak yakin dicabut lagi kan gitu. Yang keempat adalah satu lagi, apabila saat mungkin SKP kan ada hal yang disepakati dan tidak ya pada waktu closing istilah kita itu, maka jumlah pajak yang disetujui pada saat pembahasan akhir katakan dari 100 miliar ada 30 M yang disetujui, maka 30 M ini harus wajib disetorkan sebagai dokumen pendukung untuk pengajuan keberatan. Oke. Karena juga apabila itu tidak dilakukan otomatis secara formalitas harus kita tolak gitu. Kemudian juga jangka waktu tetap 3 bulan. 3 bulan ini sejak tanggal surat ketetapan pajak itu diterima oleh wajib pajak kan. Oke, itu. Pak. Nah, itu. Tapi 3 bulan ini juga ada semacam penundaan ya Kak Sondang ya. Apabila pertama jelas itu tadi ada bencana alam. Iya, pengecualian lah Pak ya. Memang nggak bisa dikirim gitu loh. Bencana alam, bencana sosial, dan juga satu lagi mungkin apabila ada SK pembetulan secara jabatan dari DJP, maka jabatan 3 bulan itu dihitung sejak tanggal SK pembetulan jabatan itu ditetapkan oleh DJP. Oh iya, iya. Jadi itu kesalahan DJP misalnya kesalahan melihat. DJP itu. Iya, betul. Yang selanjutnya adalah tadi itu apabila mengajukan keberatan otomatis tidak bisa mengajukan pengurangan atau sanksi administrasi. Iya. Mungkin itu Kak Sondang. Oke, jadi kawan pajak kalau boleh disimpulkan tadi sedikit, kalau syarat-syaratnya tadi sebenarnya masuk akal semua ya, bahasa Indonesia, janganlah bahasa Klingon gitu. Terus sebutkan alasannya, sebutkan juga jumlah pajaknya yang harus dibayar menurut wajib pajak berapa. Karena kan keberatan ini memang sebenarnya berbicara soal sengketa ya, istilahnya ada yang tidak wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan dari petugas pajaknya seperti itu. Which is sebenarnya nggak apa-apa sih, maksud kita itu kan sebenarnya hal yang wajar ya, yang normal, maksudnya bahwa ada perbedaan persepsi kan mengenai sesuatu, namanya juga berinteraksi, dan itulah mekanisme yang disediakan oleh DJP untuk wajib pajak. Kalau misalnya ada yang merasa disengketakan, masa nggak cocok, saya merasa ini nggak bisa, harusnya nggak dikenakan. Nah, DJP menyediakan, oke, kamu boleh mengajukan keberatan. Kalau di bahasa Inggrisnya dibilang objection, I object, saya keberatan, saya pengen mengajukan soal ini, pengen coba tolong lihat lagi dong DJP, benar nggak sih pemeriksaan ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang disebutkan Pak Ali tadi, pengajuan keberatan dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan. Dan yang perlu wajib pajak ingat, saat wajib pajak mengajukan keberatan, itu ada ada 3 hal yang wajib pajak jadi tidak bisa melakukan 3 hal ini ya. Iya, betul. Karena sekali, kan selain keberatan kan atas ketetapan ada atas ketetapan yang diberikan kepada wajib pajak itu sebenarnya ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan juga ya Pak ya, yaitu mengajukan pengurangan atau pembatalan sanksi, yang kedua mengajukan pengurangan atau pembatalan SKP atau ketetapan, dan yang ketiga kalau misalnya ternyata pas lagi pemeriksaan tidak ada SPHP, nah itu bisa mengajukan pembatalan SKP. Nah, jika wajib pajak memilih jalan ninja keberatan, maka yang 3 tadi itu otomatis tidak bisa dilakukan. Nah, seperti itu ya Pak Ali ya. Mungkin saya tambahkan aja supaya kita inline ya. Ya, tambahin yang banyak Pak. Tadi kan dikatakan bahwa wajib pajak silahkan mengajukan keberatan, oke. Tapi satu sisi juga wajib pajak tidak boleh mengajukan pengurangan atau sanksi. Ya, nggak boleh barengan, jangan dua-duanya diambil gitu. Tadi kan di depan juga saya sampaikan bahwa sebelum mengajukan keberatan tolong dipikir kembali hal-hal yang menurut wajib-wajib itu firm apa enggak? Iya. Firm apa enggak sengketanya? Gue beneran yakin nggak sih, atau ini perasaan saya saja kayaknya salah deh pemeriksaannya, misalnya begitu. Walaupun kita dalam mekanisme undang-undang juga diberikan tadi hak untuk mencabut keberatan itu. Iya, betul Pak. Ini mungkin poin yang perlu dicatat ya untuk pencabutan keberatan. Pertama adalah keberatan bisa dicabut sebelum diterima tanggal surat pemberitahuan untuk hadir di dalam klarifikasi data. Oke. Jadi sama dengan wajib pajak itu belum mendapatkan semacam undangan untuk hadir itu, maka pencabutan bisa dilakukan. Jadi nggak di tengah-tengah gitu ya Pak, udah mau dikeluarin kayak keberatannya. Kalau sudah surat panggilan itu datang, otomatis tidak bisa dicabut. Iya. Itu satu. Kedua juga wajib pajak tetap boleh mengajukan pengurangan atau pengembangan sanksi apabila tapi selain tadi ketiga hal tadi itu ya. Iya. Jadi nggak boleh minta pengurangan.
Kemudian juga apabila sudah dalam definisi pencabutan keberatan, otomatis hak wajib pajak untuk mengajukan pengurangan taksi menjadi timbul. Oh iya. Ya kan? Betul kan? Karena wajib pajak dianggap tidak mengajukan keberatan. Oke, Pak. Mungkin saya ulang ya supaya tidak bingung. Pada saat wajib pajak mengajukan keberatan dan disetujui atau tidak disetujui kan dicabut, maka hak wajib pajak untuk mengajukan pengurangan tadi itu yang sebagian tadi Kak Sondang sampaikan itu menjadi berlaku. Oke, Pak. Karena wajib pajak tidak mengajukan keberatan. Oke, gitu. Otomatis keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tidak bisa dipertimbangkan oleh DJP. Oke. Jadi itu kemudian juga ini satu hal lagi bukan pajak yang jangan sampai dilupakan. Tadi di depan saya sampaikan bahwa bisa jadi pada saat closing itu ada bagian utang pajak atau ketetapan yang tidak disetujui wajib pajak. Tadi saya contohkan ada 100 miliar ketetapan. 30 tidak setuju, 30 setuju, 70 tidak setuju. Kan wajib pajak mengajukan keberatan atas 70M yang tidak disetujui. Pada saat keberatan dicabut, otomatis 70M yang tidak disetujui menjadi hutang pajak. Oke. Jadi untuk case ini, tolong wajib pajak, kan pajak hati-hati ya. Pada saat Anda atau kan pajak mencabut keberatan itu, maka nilai 100 miliar menjadi hutang pajak sejak tanggal SKP itu ditetapkan. Jadi itu kan pajak ya. Jadi silakan ini oleh undang-undang diberikan haknya. Silakan Anda bisa keberatan juga boleh. Silakan juga Anda mencabut keberatan juga boleh. Tapi setelah dicabut otomatis hak pengurangan menjadi berlaku. Kemudian juga utang dianggap tidak mengajukan keberatan dan juga utang pajak yang tidak setuju saat pembahasan angket menjadi utang pajak saat tanggal SKP ditetapkan. Kalau bahasa ringannya saya pas mendengar gini, pokoknya jangan galau wajib pajak mau ngajukan keberatan, yakin dulu benar nggak sih ini saya kuat sengketanya, benar nggak sih saya yakin pemeriksa salah, nah seperti itu ya. Ataupun kita seling iklan dulu, kuis dulu supaya tidak tension dan tinggi lagi. Mau kuis dulu kali ya, tadi cukup panjang kan penjelasannya Pak Ali, karena kita akan masuk ke yang yang baru di PP 50, ya, agak betul, panjang juga. Agak panjang juga, ini ada. Oh iya, sebelum kita bagikan kuisnya untuk satu kali nih ya, tolong diingatkan kepada kawan pajak, kita minta tunggu sebentar, like dan jempolnya untuk meningkatkan engagement. Juga silakan nulis di chat boleh juga nggak apa-apa. Ini semua baru nih buat kita untuk memberitakannya pada ini. Too much information di dalam 1 menit. Oke, kawan pajak, ini kuis yang pertama ya. Kuis yang pertama. Kawan pajak tolong jawab di sini dan nanti ini satu lagi nanti ada pertanyaannya. Ada dua ya? Ada dua. Nanti jadi satu yang terakhir Pak, biar untuk menjaga jangan sampai pergi dulu sebelum selesai acaranya. Jadi untuk yang sekarang kita mau tanya, pertanyaannya gampang aja, nggak usah ngomong keberatan, berat ya. Cukup. Jadi kita akan tanya KPP PMA 1. KPP PMA 1 itu singkatan dari apa? Sebutkan kepanjangan dari KPP PMA 1 yang lengkap, yang nanti akan dipilih yang satu yang menjadi pemenangnya. Silakan ditulis. Silakan ditulis kawan pajak. Nanti Taxmin akan menghubungi pemenang. Ini untuk Pak Tommy, ada pertanyaan, keberatan itu ada biayanya nggak sih Kak? Just like any service di KPP manapun di seluruh Indonesia Raya, tidak ada biaya apapun untuk semua pelayanan di DJP. Apalagi objection tidak ketemu dengan petugas pajak. Ya. Apalagi kalau pakai e-objection, udah pakai apa-apa pakai i. Setiap ada yang ditawarkan oleh DJP pakai i, pakai aja. Ini ada yang penanaman modal asing 1. KPP dari awal ya, KPP PMA 1. Nah, ini akan dapat. Kalau nanti kepilihnya cewek, nanti kita kasih yang wedang cantik. Karena jahe merah plus daun jati Cina katanya melangsingkan. Saya bisa menggunakan sedikit kalau gitu. Ini yang menentukan pemenang siapa? Yang menentukan pemenang nanti akan dihubungi ya kawan pajak ya. Itu kita punya tim admin di belakang yang top dan objektif, tenang aja. Nggak perlu keberatan soal nanti hasil yang dipilih oleh mereka, siapa yang dipilih. Nah, kita akan lanjut Pak Ali.
Karena biar kita setia pada, meskipun kita mulai terlambat, kita akan selesai tepat waktu 30 menit. Ya kita lebih dikit nggak apa? Ya, oh ya lebih dikit kata Pak Ali. Nggak apa-apa. Oke Pak Ali, sekarang yang baru dari mengenai keberatan, dari yang baru tentang keberatan yang ada di PP 50 ini Pak Ali. Oke, terima kasih kawan pajak semuanya bahwa PP 50 tahun 2022 tentang peraturan tentang pemenuh pelaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan itu di dalam klausul keberatan ini memang ada sedikit perbedaan, yaitu masalah mekanisme denda ya atau sanksi itu. Kita tahu bahwa keberatan itu harus diputuskan 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima oleh DJP sampai dengan batas keputusan. Jadi starting point-nya adalah tanggal DJP menerima keberatan. Kalau objection otomatis tanggal submit sampai dengan tanggal SK itu ditetapkan. Kedua juga ya yang baru adalah apabila ada keberatan ditolak ya, maka ada sanksi 30% dari jumlah pajak yang 30% daripada jumlah pajak yang berdasarkan keputusan keberatan. Dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada saat mengajukan keberatan. Jadi saya ulangi lagi, 30% dari jumlah pajak yang berdasar SK dikurangi dengan jumlah pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak sebelum mengajukan keberatan. Itu. Itu baru ya Pak ya, baru di yang baru yang 30% itu. Ini, termasuk di sini adalah juga apabila tadi kan ada tadi saya kembali pada contoh kan ada ketetapan 100 miliar, 30 setuju, 70 tidak setuju, maka 30 yang setuju tadi kan, atau mungkin juga bisa jadi dari 70 ada 20 yang dibayarkan, maka dikurangi itu dulu gitu. Ya, Pak. Jadi otomatis kalau ditolak otomatis kan 50 aja kan, 50. Kan tadi kan tidak setuju 70. Ya. Dia mungkin melunasi 20, mungkin karena mungkin juga keyakinan tidak begitu tinggi, maka 20 itu juga dikurangkan lagi untuk menentukan berapa persen lah sanksi itu diberikan pada wajib pajak itu. Ini kayaknya kawan pajak udah mulai ngambil kalkulatornya atau Excelnya nih, ini angkanya angka-angka lagi. Dan begitu juga apabila kan jadi tadi menolak atau juga menambah ketetapan. Kalau menambah ketetapan kan pajak, maka juga persentase denda juga tetap sama 30%. Berdasarkan jumlah ketetapan pajak menurut SK keberatan itu. Oke, Pak. Jadi yang baru adalah kalau dulu berapa? 50, sekarang jadi 30. Dengan catatan tadi termasuk juga jumlah pajak yang walaupun awal tidak setujui tapi dibayar itu tetap dihitung sebagai pengurang untuk mekanisme denda atau sanksi ini. Mungkin itu kan pajak sebagai yang baru dalam PP 50 tahun 2022 ini. Ya, jadi sebenarnya sih kawan pajak selain tadi angka-angkanya yang mungkin kalau memang benar-benar ya, mengikuti keberatan jadinya atau melakukan keberatan itu ngaruh ya. Tapi bukan untuk pengetahuan sekedar tahu ya Pak ya. Iya boleh. Sebenarnya secara umum tidak ada perubahan mendasar dalam pengajuan keberatan ini di keberatan ini. Nah, kembali tadi karena ini udah cukup panjang sih Pak ya, sebenarnya udah cukup ya. Udah cukup belum Pak? Atau Bapak masih punya contekan lagi yang mau diisi? Kok kayaknya udah habis? Udah 30 menit silakan. Mungkin kalau ada mau Tian. Nah, ini jadi dikit-dikit. Mengenai keberatan ini memang ya tadi seperti kita bilang bahwa keberatan ini kan merupakan mekanisme yang disediakan oleh DJP untuk wajib pajak sehingga wajib pajak bisa bagian daripada hak wajib pajak. Iya, bagian dari wajib pajak, hak dari wajib pajak untuk misalnya mau jika ada sengketa. Nah, mudah-mudahan sebenarnya sih kedepannya semakin teredukasinya wajib pajak dan semakin profesionalnya petugas pajak itu tentu saja diharapkan gapnya itu semakin kecil dan jumlah sengketa semakin sedikit. Kalau misalnya ada ya tentu akan ada, sepanjang ada pemeriksaan ya tetap akan ada, menurut saya sih tetap akan ada. Namanya keberatan itu sama aja lah kayak out married couple atau pasangan yang samawa gitu, meskipun udah lama gitu kan tetap aja ada yang masih tidak setuju gitu ya. Kan ini kita ada asas keseimbangan. Silakan wajib pajak menggunakan haknya. Iya, tapi betul. Fiskes juga
punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Iya, betul, pengawasan dan pemisahannya seperti itu. Jadi tidak apa-apa, keberatan ini akan tetap ada sepanjang ada pemeriksaan, dan itu kita terima sebagai satu hal yang memang natural gitu ya, sebagai check and balance juga. Nah, oke kawan pajak, kayaknya itu untuk kali ini keberatan yang tadi. Mudah kembali kita ngomongin soal yang e-objection ya. Ini soalnya juga pesan sponsor dari banyak pihak yang masuk kita, bahwa yang mengenai e-objection itu sebenarnya sangat mudah ya kawan pajak, kayak seperti kita bilang tadi juga bahwa itu sangat menghemat waktu, tenaga, energi, dan memberikan banyak keleluasaan dan kepada kawan pajak sekalian. Terima kasih kawan pajak sudah membersamai sampai kita menyelesaikan One Sinear kali ini mengenai keberatan yang dengan hal-hal yang baru dari PP 50. Kami mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya Sondang dan saya Pak Ali. Kami undur diri, sampai kembali kita bertemu dalam One Sinear berikutnya.